Ada sebagian warga yang membawa patung Iron Man yang berharga ratusan juta rupiah. Sebelum kejadian ini, Ahmad Syahrini sempat menjadi sorotan karena memberikan tanggapan mengenai seruan untuk membubarkan DPR. Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Rinus Pratomohat. Rumah anggota DPR RI Ahmad Syahrini di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi sasaran amukan massa pada Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, massa tampak masuk ke dalam rumah. Terlihat juga di dalam video sejumlah warga juga menjarah rumah milik politisi Partai Nasdem yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priuk tersebut. Ada sebagian warga yang membawa patung Iron Man yang berharga ratusan juta rupiah, mengambil jam tangan mewah, hingga merusak kendaraan yang terparkir di garasi. Karena skala kerusakan yang terjadi, kejadian ini langsung viral dan memicu perhatian publik. Situasi di sekitar rumah Syahrini pun dipenuhi warga yang berteriak-teriak di jalan. Sebelum kejadian ini, Ahmad Syahrini sempat menjadi sorotan karena memberikan tanggapan mengenai seruan untuk membubarkan DPR. Mengutip LHKPN, laporan 21 Februari tahun 2025, total harta kekayaan Syahrini mencapai 328,91 miliar setelah dikurangi utang 34,96 miliar rupiah. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan dengan total nilai 139,59 miliar rupiah, termahal dan berada di Jakarta Selatan. Syahrini melaporkan tanah seluas 371 meter persegi dengan bangunan 371 meter persegi tersebut senilai 23,19 miliar rupiah. Dan ada juga pula tanah dan bangunan yang masing-masing seluas 356 meter persegi di Jakarta Selatan juga dengan nilai 22,25 miliar rupiah. Selain itu, Syahrini juga melaporkan tanah dan bangunan seluas 148,4 meter persegi dan 200 meter persegi di Jakarta Pusat yang bernilai 20,9 miliar rupiah. Syahrini juga melaporkan 27 mobil dengan nilai 38,13 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Syahrini tercatat juga memiliki mobil mewah seperti Ferrari 366 tahun 2012, Tesla X75D tahun 2018, hingga edisi terbatas Porsche 911 Sport Classic tahun 2016. Syahrini juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 78,36 miliar rupiah. Jumlah harta bergerak lainnya Syahrini juga terbilang besar, yakni 107,3 miliar rupiah. Aksi massa yang menggeruduk kediaman Ahmad Syahrini menyisakan kerusakan dan penjarahan yang masif. Tidak hanya barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga, kan tetapi sejumlah koleksi pribadi Syahrini juga ikut diambil oleh massa, termasuk deretan patung Iron Man dan karakter Marvel lainnya yang selama ini menjadi ikon khas di rumahnya. Massa membobol masuk ke dalam rumah Syahrini tidak hanya merusak kaca dan pintu, tetapi juga mengacak-acak bagian dalam rumah. Di tengah kepanikan dan sorakan warga, terlihat beberapa warga membawa patung Iron Man dan Spider-Man berukuran asli keluar dari rumah tersebut. Itu mahal loh guys. Patung Iron Man, patung Spider-Man itu tuh mahal. Kalian bisa cek di Google tuh harganya berapa. Patung-patung yang berdesain khas Marvel Cinematic Universe yang mengisi ruang tamu dan garasi digotong tanpa perlindungan. Sebagian bahkan rusak karena jatuh saat dibawa. Koleksi patung superhero Marvel tersebut merupakan bagian dari hobi pribadi Syahrini yang dikenal sebagai penggemar otomotif dan budaya pop. Patung tersebut adalah Iron Man Mark II seharga 235 juta rupiah, Iron Spider 118 juta rupiah, Iron Man Mark 85 100 juta rupiah, serta berangkas uang dan barang berharga lainnya. Wih, kasihan sekali ya. Selain Ahmad Syahrini, rumah anggota DPR RI lainnya, Eko Patrio, juga dijarah oleh warga. Eko Patrio merupakan salah satu figur publik yang berhasil beralih dari dunia hiburan ke dunia politik. Sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Eko kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP PAN periode
2029. Nama Eko Patrio menjadi sorotan publik usai videonya berjoget bersama anggota dewan lainnya di sidang tahunan MPR tahun 2025 menuai banyak reaksi dari berbagai masyarakat. Aksi joget itu dianggap tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang tengah dihadapi rakyat saat ini. Meskipun menuai kritik, Eko Patrio segera memberikan klarifikasi sebagai penyampaian permohonan maaf kepada publik melalui sebuah video. Eko Patrio menegaskan joget tersebut bukan terjadi saat sidang, melainkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan pidato RAPBN 2026 beserta penyampaian nota keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Penjarahan terjadi di rumah Eko Patrio di Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan petugas polisi dan TNI hadir di lokasi untuk memastikan keamanan. Dan anggota DPR RI dalam unggahan video, Eko menyampaikan permohonan maaf didampingi oleh anggota DPR Sigit Purnomo Samsudin Said alias Pasha. Ia memastikan mendengar seluruh kekecewaan dari masyarakat. Ia pun menyadari situasi belakangan yang menyakiti hati rakyat. Eko pun memastikan tidak berniat untuk memperkeruh keadaan. Eko juga berjanji akan lebih berhati-hati dan menjadi anggota DPR yang lebih baik lagi. Selain itu, anggota DPR RI lainnya, Uya Kuya, membenarkan kabar bahwa rumahnya dijarah oleh massa. Ia mengaku pasrah dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Kejadian berlangsung pada Sabtu malam, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Rumah megah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi sasaran amuk massa. Aksi anarkis ini tidak hanya menyebabkan penjarahan harta benda yang meluluh lantakan kediaman sang presenter kondang. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan ratusan orang berbondong-bondong menjebol pagar rumah Uya Kuya. Massa dengan leluasa masuk dan mengacak-ngacak setiap sudut rumah tanpa adanya penjagaan aparat keamanan yang memadai. Dan puncaknya, api terlihat berkobar dari dalam kediaman, menambah daftar kerugian material yang dialami Uya Kuya dan keluarga. Menanggapi musibah ini, Uya Kuya menyatakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun, Uya berusaha ikhlas untuk menerima cobaan tersebut. Uya juga mengklarifikasi bahwa insiden ini kemungkinan besar dipicu oleh hoax dan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat, termasuk video jogetnya di DPR yang disalahartikan sebagai perayaan kenaikan gaji. Ini mencerminkan gelombang kemarahan publik yang memuncak terhadap wakil rakyat, dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah dan isu-isu yang dianggap menyengsarakan rakyat. Tragedi yang menimpa para anggota DPR RI ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya komunikasi yang transparan antara wakil rakyat dan masyarakat. Ketika kepercayaan terkikis dan informasi disalahpahami, amarah dapat dengan mudah tersulut hingga berujung pada tindakan anarkis yang merugikan semua kalangan. Sekian video hari ini, saya tidak bisa berkata lagi. Akhir kata, saya Rinus Pratomoha, salam sayang untuk samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Dia memastikan mendengar seluruh kekecewaan